Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa hari berlalu begitu cepat setelah kepergian Beni, Bisma maupun Arka sibuk untuk mencari keberadaan Salsa yang entah ada di mana. Begitupun Nara, ia juga ikut membantu karena ia juga sangat merindukan sahabatnya itu. Andika dan Rasti langsung kembali ke negaranya. Begitupun Aldo dan anak istrinya juga langsung kembali ke kotanya. Rumah utama kini hanya dihuni oleh Bisma dan Arka. Sesekali Nara akan datang berkunjung bila ia sempat. Nara sangat kehilangan sosok Bisma yang dulu hangat dan selalu ada untuknya. Nyatanya setelah kepergian Beni, Bisma menjadi lebih dingin dan juga sibuk mementingkan Arka dibanding menemui Nara. Bohong bila Nara tidak cemburu, namun ia juga tidak mau menjadi egois karena dia hanya orang lain di sini. Om Bisma, panggil Nara. Saat ini Nara sedang mengunjungi kantor Bisma karena sudah 2 hari Bisma tidak menemuinya. Bisma tersenyum melihat kedatangan Nara. Begitupun Nara membalas senyuman Bisma. Nara segera berlari ke arah meja kerja Bisma, lalu ia duduk di pangkuan Bisma dan meletakkan kepalanya di dada bidang Bisma. Nara kangen sama Om, gumam Nara lirih. Maaf sayang, Om akhir-akhir ini sibuk banget, jawab Bisma lembut. Cup. Om juga sangat merindukanmu, kata Bisma lagi mencium kening Nara. Om udah makan? Tanya Nara, dibalas gelengan kepala oleh Bisma. Mau makan bareng? Tanyanya lagi. Kita makan di rumah ya, ada Arka nungguin, kasihan dia sendiri, kata Bisma, membuat Nara langsung mengangkat kepalanya dan menatap mata Bisma. Arka bukan anak kecil Om, dan Arka juga bukan anak Om. Kenapa sih Om selalu mikirin Arka terus, kata Nara kesal. Nara tahu Om Bisma sayang sama Arka dan kasihan padanya karena dia sendirian. Tapi Om melupakan keberadaan Nara. Om udah gak peduli lagi sama Nara. Sambungnya, Nara segera turun dari pangkuan Bisma lalu segera pergi dari ruangan Bisma. Sayang, Nara, bukan begitu maksud Om, ujar Bisma mengejar Nara. Pulanglah Om, keponakan Om sudah menunggu, Nara akan pulang sendiri, jawab Nara dengan datar lalu pergi, membuat Bisma mendesah pelan. Nara mengendarai mobilnya sambil terisak, 2 hari tidak bertemu, dan lagi, Bisma selalu mengutamakan dan memikirkan Arka. Tidak bisakah dia meluangkan waktunya sebentar saja untuk Nara, hanya makan siang, tidak lebih. Hati Nara begitu terluka dan kecewa dengan sikap Bisma akhir-akhir ini. Namun ia selalu mencoba mengerti dan menekan egonya sendiri. Tapi hari ini kekecewaan di hati Nara sudah tidak bisa ia tahan lagi. Hatinya sakit. Setelah sampai rumah, Nara langsung merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Ia menatap langit-langit rumahnya. Matanya menerawang jauh. Mengapa hidupnya bisa sesepi ini? Gue punya 4 orang tua, 4 saudara, tapi kenapa hari-hari gue sepi, bahkan kuburan aja kalah sepinya, gumam Nara dalam hati. Hai Nara, ucap seseorang membuat Nara langsung beranjak dari posisinya dan menatap tajam orang di depannya yang masuk tanpa ketuk pintu. Emang sih pintu rumah tidak ditutup sepenuhnya. Ngapain lo kesini? Kata Nara datar. Gue mau lihat-lihat keadaan rumah baru gue, katanya sambil menelisik sekitar ruangan itu, membuat Nara mengernyitkan dahinya. Apa maksud lo? Kata Nara ketus. Emang Papa belum bilang ya kalau kami akan pindah ke sini dan kita akan jadi satu rumah, katanya lagi dengan senyum semirik. Enggak, pekik Nara emosi. Sampai kapanpun gue gak akan ngebiarin sebuah duri menempati rumah gue, kata Nara tegas. Duh, sayang banget, tapi Papa udah setuju tuh,
Kami kasihan sama lo, Nara. Rumah sebesar ini lo huni sendirian. Jadi gue saranin papa buat pindah ke sini. Gue baik kan? Harusnya lo berterima kasih sama gue, bukan malah memaki gue. Ucapnya lagi sok dramatis. Lo pergi dari sini sekarang juga, atau gue akan panggil satpam buat nyeret lo, kata Nara menunjuk arah pintu. Kalau gue gak mau, tantangnya dengan berbisik. Gue gak peduli, teriak Nara, lalu mendorong keras tubuh saudara tirinya hingga terjerembab di lantai. Jessica, teriak Adrian dan Sylvia yang baru saja masuk. Ra, kalau kamu gak mau serumah sama aku gak apa-apa, tapi setidaknya biarkan papa dan mamaku tinggal di sini. Mereka sayang sama kamu, Ra. Mereka cuma mau nemenin kamu, ucap Jessica menangis. Aku gak apa-apa tinggal sendirian di rumah lamaku. Setidaknya tolong terima mamaku, Ra. Dia juga sayang sama kamu, ucapnya lagi. Dasar ular sialan, gumam Nara dalam hati sambil mengepalkan tangannya dengan kuat dan menatap tajam ke arah Jessica yang sedang tersenyum miring. Nara, minta maaf sama kakak kamu, kata Adrian menatap Nara dengan tajam. Kakak, Kak Zahra atau Bang Satria yang papi maksud? Tanya Nara santai. Queen Nara, teriak Adrian. Pokoknya sampai kapanpun Nara nggak akan pernah ngizinin papi bawa 2 ular itu untuk tinggal di sini, pekik Nara. Plak! Lagi Adrian menampar Nara hingga hidung Nara mengeluarkan darah segar. Itu bukan akibat tamparan Adrian, tapi karena pikiran Nara yang sedari awal sudah bercabang kemana-mana mengakibatkan mimisan lagi. Sayang, ucap Adrian terkejut melihat anaknya mimisan karena tamparannya. Adrian hendak menyentuh wajah Nara, namun langsung ditepis oleh Nara. Makasih Pi, kata Nara tajam, lalu ia segera berlari menuju ke kamarnya. Nara, sayang, panggil Adrian, namun tidak didengar oleh Nara. Maafin Jessica, Pak, gara-gara Jessica, ucap Jessica memulai dramanya. Sudah sayang, jangan dipikirkan ucapan Nara. Papa yakin dia sebenarnya anak yang baik, hanya saja dia belum siap dengan keadaan saat ini, kata Adrian memeluk Jessica dengan erat. Di dalam kamar, Nara menangis terseduh-seduh. Ia sudah tidak memperdulikan darah yang terus mengalir di hidungnya tersebut. Ini rumah Nara, bukan rumah papi atau mami lagi, kata Nara pada dirinya sendiri. Ya, rumah ini sudah diatasnamakan Satria dan Nara, jadi Adrian maupun Eva sudah tidak berhak lagi atas rumah utama lagi. Nara pergi ke sekolah pagi ini dengan wajah yang pucat dan lemah. Bagaimana tidak, sedari kemarin siang tidak ada asupan makanan sedikit pun yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan air pun tidak. Saat Nara turun dari mobil, ia melihat Bisma yang sudah bersender pada mobilnya di parkiran. Paling abis nganterin Arka, batin Nara, lalu segera pergi berjalan melewati Bisma. Ra, panggil Bisma mencekal tangan Nara agar berhenti, namun tangan Bisma segera ditepis oleh Nara. Ra, maafin Om sayang, kamu tahu kan bagaimana kondisi Arka setelah kakeknya meninggal? Dia begitu syok dan murung, terlebih saat dia merasa bersalah karena Salsa. Bahkan sampai saat ini Salsa juga belum ditemuin, jelas Bisma. Ra, please, tolong bantu Om, ngertiin posisi Om, oke? Kata Bisma lagi. Apa Arka anak Om? Tanya Nara datar masih dengan membelakangi Bisma. Ra, ucap Bisma tidak percaya dengan ucapan Nara. Enak ya jadi Arka, saat orang tuanya tidak ada, dia masih punya Om yang selalu ada untuknya. Tidak seperti Nara. Gumam Nara lirih menahan air matanya. Nara mau masuk kelas dulu Om, sebentar lagi bel, katanya lagi lalu pergi.
Bisma hanya diam mematung, memandang punggung gadis kecilnya yang semakin lama semakin tidak terlihat. Selama pelajaran, Nara banyak diam melamun. Kalau dulu ia memiliki Salsa dan keluarga Salsa yang akan dia temui saat kesepian seperti ini, tapi sekarang dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Salsa, gua kangen sama lo di mana? Gumam Nara dalam hati. Tanpa sadar ia meneteskan air mata. Setelah pelajaran selesai, Nara segera pergi pulang. Namun saat di parkiran, ia bertemu dengan Arka yang sepertinya sedang menunggu jemputan. Nara tidak memperdulikan Arka. Dia segera masuk ke dalam mobilnya. Namun baru ia membuka pintu mobil, Arka sudah memanggilnya. "Nara," panggil Arka. "Kenapa?" tanya Nara datar. "Lo berantem sama om gue?" tanya Arka membuat Nara memicingkan matanya. "Bukan urusan lo," kata Nara ketus. "Ra, kalau om gue nyakitin lo, gue masih setia di belakang lo, Ra. Lo bisa berhenti dan gue akan kembali ngejar lo," kata Arka nyeleneh membuat Nara berdecak. "Satu hal yang perlu lo tahu, Kak. Kalaupun gue selesai sama Om Bisma, gue gak akan mau sama pengecut kayak lo," ujar Nara tajam, lalu segera masuk ke dalam mobil dan pergi. "Sedari awal gue emang pengecut, Ra," gumam Arka dalam hati.